Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salo Azari Ramadhani Marjoni, NIM 2022 101103111119. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pasal 51 KUHP terbaru tahun 2023. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait Pasal 51 KUHP baru tahun 2023 yang sudah dijelaskan oleh Bapak Yaris di pertemuan minggu lalu. Hukum pidana seringkali dipandang sebagai instrumen pembalasan yang sangat kejam. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa angin segar perubahan paradigma yang fundamental. Pasal 51 KUHP baru ini secara eksplisit merumuskan 4 tujuan pemidanaan yang saling melengkapi dan manusiawi. Selama 10 menit ke depan, saya akan mengulas secara mendalam satu persatu tujuan tersebut untuk guna untuk memahami filosofi di baliknya dan mengapa ini penting bagi masa depan sistem peradilan pidana di Indonesia. Saya akan melanjutkan mulai dari poin B. Poin B yang berbunyi memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Ini adalah pergeseran paling signifikan dari era penjara kolonial yang retributif, yaitu pembalasan, menuju era modern yang rehabilitatif dan resosialisasi, yang kita kenal sebagai sistem permasyarakatan. Filosofinya sangat jelas, kita tidak menghukum untuk membalas dendam, tetapi untuk memperbaiki. Di sini narapidana disebut sebagai warga binaan permasyarakatan yang disingkat WBP. Mereka bukan sekedar objek hukuman, tetapi subjek pembinaan. Fokusnya adalah mengubah beban sosial menjadi aset sosial. Bagaimana penerapannya? Di dalam lembaga pemasyarakatan yaitu lapas, ada proses individualisasi pidana. Setiap warga binaan permasyarakatan menjalani asesmen untuk menentukan program pembinaan yang tepat. Yang pertama adalah pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian yaitu melalui bimbingan mental, spiritual, dan sosial untuk menyadari kesalahan dan mengubah cara pandang. Yang kedua ada pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan kerja, misalnya menjahit, bertani, atau membuat kerajinan agar saat bebas nanti mereka siap bekerja dan tidak menganggur. Tujuan akhirnya adalah reintegrasi sosial. Keberhasilan pemidanaan diukur saat terpidana keluar dari lapas. Lalu, apakah dia diterima masyarakat? Dan apakah dia mendapatkan pekerjaan? Dan yang paling terpenting, apakah dia tidak mengulangi kejahatannya? Poin ini memastikan kita berinvestasi pada perubahan permanen dalam diri pelaku. Lalu yang selanjutnya poin C, yaitu yang berbunyi menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Dalam poin C ini adalah pintu masuk resmi keadilan restoratif justice ke dalam filosofi KUHP kita. Hukum pidana baru mengakui bahwa kejahatan bukan hanya urusan antara pelaku dan negara, tetapi juga kerugian nyata bagi korban dan retakan dalam hubungan sosial. Tujuan ini menekankan pentingnya fokus pada korban, yaitu yang pertama adalah fokus pada korban. Korban harus didengar, kerugiannya harus dipulihkan baik secara material, yaitu termasuk ganti rugi, restitusi, maupun psikologis. Yang kedua, ada pemulihan keseimbangan. Keadilan restoratif berusaha menambal kerusakan yang terjadi di masyarakat, seringkali melalui mediasi penal antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai. Yang ketiga, ada rasa aman yang substantif.
Rasa aman yang dihasilkan bukan sekedar karena pelaku dikurung, tetapi karena konflik dasarnya telah selesai secara tuntas, mengurangi potensi balas dendam di masa depan. Selanjutnya kita akan masuk ke poin D yang berbunyi menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dalam poin D ini adalah prasyarat penting untuk perubahan. Tanpa penyesalan, rehabilitasi tidak akan terjadi. Jadi, proses peradilan memaksa pelaku untuk menghadapi perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan menyesalinya. Ketika proses hukum berjalan adil dan pelaku menunjukkan penyesalan, ini membuka jalan baginya untuk membebaskan rasa bersalah secara sehat, memungkinkannya untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Jadi, saya akan menyimpulkan ketiga poin tersebut dari pasal 51 KUHP baru tahun 2023. Jadi, kesimpulan saya adalah pasal 51 KUHP terbaru mensinergikan berbagai teori tujuan pidana untuk mencapai keadilan substansif, yaitu yang adil bagi korban, serta bermanfaat bagi kemasyarakatan, dan humanis bagi pelaku. Pemidanaan di Indonesia kini merupakan proses holistik yang berupaya menyeimbangkan antara perlindungan kolektif, perbaikan individual, dan pemulihan hubungan sosial. Di sini saya akan menyimpulkan poin-poin dari pasal 51 KUHP terbaru tahun 2023. Saya akan mulai dari poin B, yaitu keadilan rehabilitatif dan reintegrasi sosial. Di sini adalah fokus yaitu terhadap pelaku kejahatan atau yang disebut rehabilitation atau resocialization. Intinya di sini tujuan ini menolak pembalasan murni dan menekankan fungsi permasyarakatan melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pidana diarahkan untuk memperbaiki perilaku pelaku, membuatnya menyesali perbuatan, dan mempersiapkan agar dapat hidup kembali seperti normal serta produktif di masyarakat. Reintegrasi sosial tanpa mengulangi kejahatan yang berulang. Lalu yang poin C, di sini ada keadilan restoratif dan pemulihan korban. Fokus di sini pada korban komunitas atau yang disebut restoratif justice. Inti dari poin C ini, tujuan ini mengakui bahwa kejahatan menimbulkan kerugian nyata dan konflik sosial. Pemidanaan tidak hanya berurusan dengan negara, tetapi juga dengan pemulihan kerusakan. Hal ini mencakup ganti rugi atau yang disebut restitusi bagi korban, mediasi untuk menyelesaikan konflik, dan mengembalikan keseimbangan serta damai dalam masyarakat yang terganggu oleh tindak pidana. Poin D ada keadilan moral dan psikologis internal pelaku. Yaitu poin tersebut berfokus pada kondisi mental pelaku yang disebut moral atau psychological aspek. Inti dari poin D tersebut, pidana ini ditujukan untuk memicu kesadaran internal pada pelaku. Proses hukum diharapkan dapat menumbuhkan rasa penyesalan yang tulus dan setelah proses dijalani membantu pelaku melepaskan beban rasa bersalah secara sehat, dan juga yang merupakan langkah krusial untuk mencegah residivisme, yaitu pengulangan tindak pidana.
Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan apabila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.